Halo bro, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Tapi gua saat ini lagi siang-siang. Ketemu lagi sama gua Iqbal di Dojan Channel. Nah, hari ini gua mau ke daerah Margonda, Depok. Kebetulan tadi habis antar istri periksa kandungan ke rumah sakit, yang mana usia kandungan istri gue itu tadi sudah menginjak 9 bulan, dan harus di minggu-minggu besok itu sudah harus persalinan. Kebetulan istri gue persalinannya itu sesar, karena riwayat dari anak pertama itu sesar juga. Jadi harus ada tindakan. Tadi info dokter sih sekitar tanggal 15. Jadi tanggal 14 sore sekitar jam 5-an itu istri gue udah harus masuk rumah sakit, karena tanggal 15-nya harus operasi. Ngomong-ngomong soal sesar dan operasi persalinan, ini anak kedua gua. Anak kedua gua harusnya sih ketiga ya, karena yang pertama itu keguguran di usia kandungan 4-5 bulan. Dan jadi ini anak ketiga. Anak kedua gua udah sekarang usianya udah 2 tahun. Nah, tadi info dari dokter, tanggal 15 itu istri gua harus dioperasi, dan di hari Kamis atau enggak Jumat besok itu harus melakukan rapid test screening dari rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kayak ngadain screening gitu paketan. Itu harganya kurang lebih hampir 1 juta ya, rapid, terus apa sih namanya, rongsen dan lain-lain lah, pokoknya itu gue tadi nggak hafal. Terus kurang lebih 1 juta lah ya, nggak sampai kok 1 juta. Nah, itu persyaratannya harus itu. Karena ini lagi masa pandemi COVID-19, jadi diwajibkan ikut screening itu. Biaya rapid test sih cuma 150.000, cuma rumah sakit ngadain itu paket karena dia maunya lengkap semua, harus di rongsen. Nah, kalau setelah dicek di rapid, setelah di rapid, di tes, di di rongsen itu hasilnya bagus, dilanjut ke tanggal 15 operasi. Tapi kalau misalkan amit-amit ternyata istri gua ada COVID, amit-amit sampai, ataupun apalah, ada pas di rongsen itu hasilnya kurang baik, itu nggak bisa dilakukan tindakan operasi ataupun sesar di rumah sakit tersebut. Harus dirujuk ke rumah sakit yang bisa nanganin kayak COVID, itu rumah sakit COVID lah. Rumah sakit apa ya, mungkin Sulianti Saroso kayak gitu. Terus rumah sakit apa, mungkin Wisma Atlet atau apalah, juga tadi info dokter seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, lagi anak pertama gue juga lahirnya di rumah sakit yang sama nih, yang barusan gue periksa. Itu nggak ada yang kayak gini-gini. Emang waktu itu masanya 2 tahun lalu itu nggak ada COVID-19, jadi lancar-lancar aja lah, alhamdulillah. Jadi kita periksa datang, ternyata anak yang pertama ya, kita ngomongin anak pertama gue ya. Anak pertama gue ternyata itu udah kelilit-kelilit pusar, dan air tubannya sudah berkurang. Akhirnya kata dokter nih harus dilakukan tindakan sesar, dan dia udah 10 bulan nggak keluar tuh, nggak ngerespon untuk keluar. Akhirnya di sesar. Tetapi untuk yang ini nggak bisa seperti itu, kita datang terus langsung ditindak hari yang sama, nggak bisa. Kita harus melalui proses screening. Biayanya ada, keluar biaya nggak ditanggung sama BPJS tuh. Jadi ngomongin juga, istri gue tuh darahnya resus negatif. Resus negatif. Jadi itu gue juga taunya pas yang lagi anak pertama keguguran. Ngomong-ngomong, darah negatif itu katanya itu cuma 15% di dunia.
yang memiliki resus negatif, dan 1% itu ada di Indonesia. Itu sih yang gue tahu ya. Cuma kalau gue salah mohon maaf dan tolong diralat. Dan bagi yang tahu bisa komen di bawah biar kita belajar bareng soal resus negatif. Halo, sorry bro, tadi ada kendala teknis nih, kamera gue tiba-tiba memorinya penuh. Ngomongin tadi soal rumah sakit. Kenapa ya sekarang tuh ribet banget semenjak ada pandemi ini? Gue nggak tahu. Ya gue sih gue tetap ikutin prosedurnya, kan. Kalau emang harus direpit dan ya gue ada biaya untuk rapidnya, ya gue rapid, gitu kan. Ya gue ikutin aja lah. Sekarang mah emang keadaan seperti ini. Gue itu salah satu orang yang terkena dampak dari COVID-19. Gue minta doanya aja dari kalian buat keselamatan istri gue, calon bayi gue, terus calon bayi gue pun sehat walafiat, baik fisik dan akhlaknya sempurna. Oh ya, buat kalian yang pernah ngalamin sama nih kayak gue nih, kayak gini, mungkin baru-baru ini selama pandemi ini ada istrinya atau keluarganya atau tetangganya hamil terus ngelahirin di saat pandemi ini, coba dong komen dong di bawah. Kali aja ada yang nasibnya sama gitu kayak gue ya kan. Terus ya mungkin iya bang, di daerah gue juga harus kayak gini-gini, daerah kalian kayak gimana, harus rapid kah atau kayak gini juga, kayak gitu. Tapi sih ya selama itu buat keamanan kita juga sih nggak masalah ya. Mungkin buat keamanan para medisnya juga kan, nggak, namanya dokternya juga kan nggak mau lah ngambil resiko ternyata yang ditindak itu terjangkit COVID kayak gitu, dia juga nggak mau. Itu kan untuk keselamatan bersama juga sebenarnya sih, bagus. Ya gue minta doanya aja dari kalian semua biar persalinan istri gue lancar, terus nggak ada halangan apapun, mulai dari segi materi, mulai dari segi kesehatan, terus dari segi kendala-kendala sekecil apapun, mudah-mudahan itu nggak ada. Oh ya, buat kalian yang rumahnya deket-deket nih, daerah Cibinong, Bogor gitu, sekitarnya lah, situ lah, kuy, ngopi sama gua, kita ngobrol-ngobrol bareng. Gua di Bogor, Simpang Sentul. Kalau kalian tahu rumah Bogor asli, nah itu gua deket-deket situ deh pokoknya. Yang daerahnya yang tinggal deket-deket situ juga boleh kita ngopi bareng.